Shalom teman-teman. Di sini kami akan presentasi tentang karakter Kristiani, tentang dari integritas, kasih dan rendah hati. Ya, teman-teman, integritas adalah kesatuan antara perkataan, perbuatan, dan hati yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, seorang yang berintegritas hidup jujur, dapat dipercaya, dan tidak berpura-pura dalam konteks penginjilan, teman-teman. Integritas berarti menyampaikan Injil dengan hati yang murni tanpa kepentingan pribadi, serta hidup sesuai dengan pesan yang disampaikan. Nah, itu terdapat dalam referensi Alkitab yang ada dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9, berkata bahwa siapa yang bersih, siapa yang terdapat dalam referensi Alkitab yang ada dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9 yang berkata bahwa siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa yang berlika-liku jalannya akan diketahui. Nah, teman-teman, setiap orang percaya khususnya penginjil dipanggil untuk memiliki integritas. Nah, penginjilan menjadi teladan bagi orang yang lain sehingga kehidupannya harus mencerminkan Kristus. Nah, tanpa integritas kesaksian menjadi lemah dan pesan Injil kehilangan kekuatannya, teman-teman. Terdapat juga dalam referensi Alkitab yang ada dalam kitab 1 Timotius ayat pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, teman-teman, integritas harus dijaga setiap saat, baik dalam pelayanan maupun kehidupan pribadi. Dalam situasi sulit, godaan, atau tekanan, integritas diuji. Seorang penginjil harus tetap jujur dan setia pada kebenaran, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Nah, referensi Alkitabnya terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10 yang berkata bahwa barang siapa setia dalam perkataan-perkataan kecil, ia setia juga dalam perkataan-perkataan besar. Terdapat dalam referensi Alkitab yang terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10 yang berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, teman-teman, integritas diterapkan di semua aspek kehidupan, maupun di rumah, di gereja, di tempat kerja, di lapangan pelayanan, di kampus, maupun di mana. Itu harus terapkan semua aspek kehidupan kita sebagai integritas, teman-teman. Seorang penginjil yang berintegritas tidak hanya berbicara tentang Kristus di depan umum saja, tetapi hidup seperti Kristus di tempat yang tersembunyi. Nah, teman-teman, terdapat juga dalam referensi Alkitab yang ada dalam kitab Kolose pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-23 yang berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, teman-teman, integritas penting karena menjadi dasar kepercayaan dan kesaksian yang kuat dalam dunia menilai Injil, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari kehidupan penginjil itu sendiri. Nah, integritas menunjukkan bahwa Injil benar-benar mengubah hidup seseorang. Nah, yang terdapat dalam referensi Alkitab dalam kitab Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16 yang berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, teman-teman, maka dari itu
kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman setiap hari, dan mengakui kesalahan dan bertobat ketika kegagalan menjaga kejujuran. Dan juga kita harus menepati janji dan komitmen sekecil apapun itu, teman-teman. Dan kita juga harus menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan. Dan kita juga harus membiarkan Roh Kudus membentuk karakter agar semakin serupa dengan Kristus. Nah, terdapat dalam referensi Alkitab dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-23-24 yang berkata demikian, bahwa selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, teman-teman, maka itu saya dapat menyimpulkan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang penginjil. Dengan hidup berintegritas, penginjil tidak hanya memberitakan Injil dengan kata-kata, tetapi juga menjadi Injil yang hidup bagi dunia. Nah, karena itu integritas menjadi pelayanan berkuasa dan kesaksian dipercaya dan nama Kristus dimuliakan. Teman-teman, yang kedua, seorang penginjil juga harus mempunyai kasih. Jadi, kasih adalah sikap hati yang tulus yang mendorong seseorang untuk mengasihi, peduli, dan berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih. Dalam Alkitab, kasih digambarkan sebagai inti dari keseluruhan hukum dan ajaran Tuhan. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi tindak nyata yang mencerminkan karakter Allah. Kita bisa dapat lihat dalam referensi Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang berbunyi, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Teman-teman, kasih juga melibatkan semua orang tanpa terkecuali. Setiap manusia dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama. Kasih tidak hanya diberikan kepada orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang sulit dikasihi. Referensi Alkitab Matius 22 ayat 37-39 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Teman-teman, kasih dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, bahkan di lingkungan masyarakat. Setiap tempat adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih melalui tindakan nyata. Referensi Alkitab Yohanes 13 ayat 35 yang berbunyi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, kasih diperlukan setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kasih tidak bergantung kepada situasi atau perasaan, tapi merupakan keputusan untuk berbuat baik dan setia dalam kasih. Referensi Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran dan dalam kebenaran. Teman-teman, kasih juga penting karena merupakan dasar dari seluruh kehidupan iman Kristen. Tanpa kasih, semua perbuatan baik menjadi sia-sia. Kasih juga menjadi bukti nyata bahwa seseorang hidup dalam kebenaran dan mengenal Allah. Referensi Alkitab 1 Korintus 13 ayat 1-3. Tanpa kasih, semua karunia dan pelayanan tidak ada artinya. Teman-teman, kasih dapat diwujudkan melalui tindak nyata seperti menolong orang lain, mengampuni, memberi tanpa pamrih, mendengarkan dengan empati, dan mendoakan sesama. Kasih juga tampak dalam kesabaran, rendah hati, pengendalian diri. Referensi Alkitab Galatia 5 ayat 22 yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kasih adalah inti dari kehidupan rohani dan sosial.
Melalui kasih, manusia mencerminkan sifat Allah yang penuh rahmat dan kebaikan. Kasih bukan hanya kata, tapi tindakan nyata yang membawa damai dan perubahan bagi dunia. Baik teman-teman, yang ketiga rendah hati. Rendah hati adalah sikap yang menyadari keterbatasan diri, tidak meninggalkan diri serta bersedia belajar dan menghargai orang lain. Kerendahan hati bukan berarti rendah diri, tetapi memiliki hati yang lembut, tidak sombong dan siap untuk melayani. Dalam tradisi Kristen, kerendahan hati dipahami sebagai sikap seorang yang bergantung pada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dan rendah hati menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan. Ya, beberapa ayat yang menekankan nilai kerendahan hati. Mika 6 ayat 8. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dan rendah hati di hadapan Allahmu. Kedua, Filipi 2 ayat 3-4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, Matius 11 ayat 29. Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati dalam hidup Yesus. Rendah hati adalah teladan utama kerendahan hati. Yang pertama, ia membasuh kaki murid-muridnya, terdapat pada Yohanes 13 ayat 1-17. Yang kedua, ia hadir di dalam kesederhanaan. Yang ketiga, ia bersedia menderita demi keselamatan manusia. Yang keempat, kerendahan hati Yesus bukan kelemahan tetapi kekuatan rohani yang menguatkan. Kelima, dia mengasihi tanpa syarat. Pentingnya rendah hati dalam kehidupan Kristen. Membangun relasi yang sehat dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Yang kedua, mencegah konflik karena orang yang rendah hati tidak mencari kemenangan pribadi. Yang ketiga, membuat hati terbuka pada porsi Tuhan dan tumbuhan rohani. Yang keempat, menjadi saksi hidup yang memulihkan Tuhan. 5. Membentuk karakter pelayanan yang tulus, bukan mencari pujian. Praktis kerendahan hati dalam hidup sehari-hari. Belajar mendengar sebelum berbicara, tidak memaksa kehendak, mengucapkan maaf dan terima kasih dengan tulus, menolong tanpa harapan balasan, menerima teguran sebagai bagian dari pertumbuhan, mengakui bahwa semua berkat berasal dari Tuhan, bukan hasil kemampuan sendiri. Ya, teman-teman, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Shalom.